بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Dalam bab ini Syekhul Islam An-Najdi rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa salah satu bentuk kekufuran, salah satu bentuk syirikan ketika seorang mengingkari apa yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan hidup, bahwa yang demikian itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka nisbahkan kepada sebab yang zahir yang mereka lihat, lalu mereka melupakan bahwa segala sesuatu dari kenikmatan yang zahir dan kenikmatan yang batin adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan apa saja? Kenikmatan mendapatkan rezeki, kenikmatan nikmatul aish, kenikmatan dalam kehidupan, ketentraman jiwa, perasaan tenang, kegembiraan. Apa saja yang mereka rasakan dari kenikmatan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalam dan dari luar mereka, secara zahir dan batinnya mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa manusia tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang Allah berikan pada mereka, saking banyaknya kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, kalian tidak akan mampu untuk mencakup dan menghitung kenikmatan itu. Sehingga seorang mukmin, keadaan mereka berbeda dengan orang-orang yang kafir, yang musyrik. Seorang mukmin meyakini bahwa apa saja yang mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan, rezeki, mendapatkan anak, mendapatkan rumah, dan seterusnya.
Namun orang-orang kafir, mereka telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan itu, dan bahkan mereka meyakini itu datang dari Al-Khaliq, dari Sang Pencipta, namun mereka mengingkarinya dan mereka melupakan asal pemberi sebab dari kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kufur. Sedangkan kaum mukminin asyakirun bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga ditambahkan kenikmatan itu pada kaum mukminin. Kenikmatan yang hakiki yang akan mereka rasakan, nikmatud dunya wa nikmatul akhirah. Inilah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang sifatnya mutlak. Berbeda dengan orang-orang kafir, disempitkan kenikmatan mereka. Dan dibatasi kenikmatan mereka, dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan kecuali dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka aku akan semakin menambahkan kenikmatan kepada kalian. Terus bertambah. Nah, yang dimaksud dengan kenikmatan yang bertambah tersebut adalah kenikmatan yang mutlaqah. Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Dan itulah kenikmatan yang abadi. Dan itulah tujuan hidup manusia. Namun apabila kalian kufur, mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka mereka tidak merasakan kenikmatan itu kecuali di dunia saja. Maka dipersempit kenikmatan mereka, sehingga tatkala mereka mati, mereka tidak lagi merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang mereka dapatkan adalah azabun syadid. Maka kaum mukminin adalah orang-orang yang menjadikan kenikmatan dunia itu sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan kehidupan akhirat, kenikmatan di akhirat. Sedangkan mereka ashabud dunya alladzina la yuriduna fi hayatin illa dunyahum fa innahum la yanalu bidzalika illa ma wajadu fid dunya. Apa yang mereka rasakan di dunia saja, di akhirat mereka tidak akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Katakan, wahai Nabi, kepada istri-istrimu, apabila kalian menghendaki dunia, kalian menghendaki perhiasan dunia, maka kemarilah kalian. Aku akan berikan pada kalian dan aku lepaskan kalian. Aku ceraikan kalian. Ya, dengan perceraian yang baik. Namun apabila yang kalian kehendaki adalah Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal yang saleh di antara kalian pahala yang besar, yaitu kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang kalian rasakan di dunia ini. Maka dari sini ya ikhwan, perbedaan orang-orang yang mensyukuri kenikmatan Allah dari kalangan mukminin dan orang-orang yang kufur yang mengingkarinya. Maka inilah sebab Asy-Syaikh menyebutkan di dalam kitab Tauhid bahwa di antara sebab yang menjadi lawan dari tauhid tatkala mereka mengingkari apa yang mereka rasakan dari kenikmatan tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka
meyakini kenikmatan Allah. Mereka tahu itu datangnya dari Allah. Mereka yakin. Kaum kufar mengetahui itu datang dari Allah, bukan yang mereka waris dari ayah mereka, bukan yang mereka waris dari nenek moyang mereka. Akan tapi pada hakikatnya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka yakin tentang hal itu. Tsumma yunkiruna. Kemudian mereka mengingkarinya dan mereka mendustakannya. Wa aktsaruhum al-kafirun. Dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang kufur, yang kafir, yang mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa termasuk di antara ciri orang-orang yang kafir tatkala mereka tidak menisbahkan kenikmatan yang mereka dapatkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ingkar, dalam bentuk berpura-pura untuk lupa bahwa apa yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para mufassirin dari kalangan para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengetahui kenikmatan Allah, kemudian mereka pun mengingkarinya. Sebagian dari kalangan para ulama, dan itu dinukilkan dari As-Suddi dan juga disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, perkataan Mujahid. Kata beliau, qaulu Mujahidin ma makna, yaitu perkataan Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala yang telah kita sebutkan bahwa beliau adalah salah seorang murid terdekatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang telah talaqi mengambil ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir dari habrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beliau pernah mengatakan, Aratul mushaf ala Ibn Abbasin marrat, aku telah membacakan mushaf Al-Quran Karim pada Ibn Abbas berkali-kali. Ya. Aqifuhu inda kulli ayat wa as'alu, dan aku menghentikannya pada setiap ayat dan aku tanya tentang penafsirannya, di mana ayat itu diturunkan, bagaimana turun ayat tersebut, apa sebab turunnya ayat tersebut, apa makna dari ayat itu. Dari sini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, khususnya dalam ilmu tafsir. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, huwa qaulur rajul, yang dimaksud dengan firman Allah, mereka mengetahui itu nikmat dari Allah namun mereka mengingkarinya, yaitu perkataan seseorang, hadza mali warithuhu an abai, ini adalah hartaku, aku telah mendapatkan harta ini sebagai warisan dari nenek moyangku yang dahulu. Nah, aku telah mendapatkan warisan ini kabiran an kabir, dari nenek moyangku yang terhormat yang dahulu, dari tempat tinggal yang mereka miliki, hewan ternak, apa yang mereka dapatkan dari rezeki, pakaian. Mereka tahu, orang Quraisy itu tahu bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka mengingkarinya dengan lisan-lisan mereka. Kata mereka, ini adalah pemberian dari orang tua kami. Dengan menampakkan sikap kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Nah, walaupun terkadang ya seseorang
mendapatkan itu dari warisan. Nah, ini adalah warisan dari ayahku. Kalau ini hanya sekedar khobar mujarrad, sekedar pengkhobaran. Kalau misalnya ada yang bertanya, dari mana kamu mendapatkan itu? Lalu dia mengatakan, ini warisan yang telah ditinggalkan ayahku, kemudian dibagikan dan aku mendapatkan bahagian ini. Ala sabilil khabar boleh. Sekedar mengkhabarkan boleh. Bukan suatu hal yang tercela. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala beliau pada Fathu Makkah, ya, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Atanzilu fi darika ghadan?" Apakah besok kamu akan turun singgah ke rumahmu yang dahulu? Ya, karena beliau asalnya penduduk Makkah. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Setelah itu beliau memenangkan kota Makkah. Lalu ada yang bertanya, apakah engkau akan turun dan singgah di rumahmu yang dahulu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal taraka lana aqilun min dar?" Apakah aqil, ya, meninggalkan untuk kita dari rumah? Ya, aqil telah mengambil seluruh harta warisan. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada kita. Nah, di sini Rasulullah SAW menisbahkannya kepada aqil, bahwa dia mendapatkan rumah itu sebagai bentuk warisan. Nah, kalau ini hanya sekedar khabar tanpa ada pengingkaran bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, qalbiyan wa lisanan, secara hati dan secara lisan, maka yang demikian ini tidak mengapa, perbolehkan. Namun yang diingkari tatkala mereka melakukan hal tersebut dan mengucapkan hal tersebut dalam bentuk pengingkaran terhadap al-musabbib, yang mendatangkan sebab asal kenapa mereka mendapatkan kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada mereka rezeki, yang memberikan pada mereka yang menjadi harta warisan mereka. Nah, inilah keadaan orang-orang kafir. Ya, sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka meyakini itu kenikmatan dari Allah secara tauhid rububiyah. Kita telah mengetahui bahwa orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Ketika ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka menjawab Allah. Berarti mereka yakin itu. Tapi mereka mengingkarinya, summa yungkirunaha, karena mereka tidak beribadah kepada Allah yang telah memberikan pada mereka rezeki. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sehingga ini merupakan bentuk pengingkaran dari mereka. Ya. Ataukah mereka mengatakan, kami mendapatkan kenikmatan ini dengan hasil syafaat kami kepada Tuhan-Tuhan kami, kepada orang-orang yang kami anggap saleh sebagai syafi', perantara antara kami dengan Allah, menyangka bahwa mereka itulah yang memberikan pada mereka rezeki, sehingga mereka pun membagi-bagi dalam hal ibadah, bukan hanya kepada Allah. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, ini untuk Allah, ini untuk Tuhan-Tuhan kami, mereka bagi. Maka mereka mengingkari kenikmatan Allah itu dalam bentuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata yang lain lagi dari kalangan para ulama, wa qala Aun ibn Abdillah, dan berkata Aun ibn Abdillah bin Utbah bin Mas'ud
Al-Hudhali, Abu Abdullah Al-Kufi Az-Zahid. Naam, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, kata beliau yaitu pengingkaran mereka terhadap kenikmatan Allah itu dengan pernyataannya, yaqulun, mereka mengatakan laula fulanun lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan, ya, maka tidak akan terjadi yang demikian ini. Ya. Wah, kalau bukan karena kamu, saya tidak akan mendapatkan harta lagi. Kalau bukan karena pertolonganmu, ya, maka saya tidak akan bisa menjadi pegawai di suatu, ya, pekerjaan misalnya. Ya, jadi menisbahkan kenikmatan pada si fulan. Karena dengan sebab si fulan inilah dia akhirnya dapat kenikmatan, dapat pekerjaan, dapat mencari uang, dapat mendapatkan rezeki. Nah, yaitu dengan perkataan mereka laula fulan, karena kalau bukan karena si fulan, ya, kalau bukan karena anjing ini, wah sudah kecuri rumah, barang-barang di rumah anak misalnya. Dan mereka masa bodoh dengan menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qutaibah, berkata Qutaibah, yaqulun, mereka mengatakan hadza bi syafaati alihatina, dalam bentuk pengingkaran mereka dari nikmat Allah. Mereka mengatakan kami mendapatkan rezeki ini berkat kami telah meminta syafaat kepada Tuhan kami. Nah, kalau bukan karena permintaan syafaat kami kepada mereka, kamu tidak akan dapat. Kenapa mereka terselamat dari bencana? Nah, ya karena kamu kemarin tidak ikut perayaan apa istilahnya, haul, ya, tidak ikut nyumbang untuk dewa fulan wala dewi fulan. Kamu tidak ikut menyediakan sesajian untuk penguasa Gunung Merapi, makanya rumahmu rusak. Ya, marah itu penguasa Gunung Merapi. Nah, kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dia kesempatan hidup sehingga dia terselamat dari bencana tsunami. Maka dia pun mengatakan, wah ini berkat Syekh. Nah, karena saya rajin mendatangi kuburannya Syekh atau Kiai siapa? Syekh Kuala atau siapa? Kuala Lumpur wala Kuala. Berkat datang ke mereka. Bayangkan. Ya, sudah dapat bencana, wah keluarganya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah syirik. Nah, ini bukan sengsara membawa kenikmatan. Sengsara mendatangkan kesengsaraan yang berlipat-lipat. Nah, ya, bala yang Allah timpakan pada mereka justru tidak jadikan sebagai ibrah. Kenapa mereka itu mendapatkan bencana? Kenapa di tempat fulan didatangkan gempa bumi? Kenapa di tempat fulan ada banjir? Kenapa di tempat fulan ada tsunami dan lain sebagainya? Mereka tidak mengambil ibrah dari semua itu. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wah, yang lain membela diri. Alhamdulillah, kata mereka. Ya, ada embel-embel alhamdulillahnya lagi. Nah, Surabaya terselamat dari bencana itu. Kenapa? Nah,
Karena di sana ada penjaganya, Sunan Ngampel. Nah, karena ada Sunan Ngampel ini dan ya sering dikunjungi, maka terlindungi. Berkat kenikmatan dari siapa? Dari fulan. Ya, semacam itu bentuk-bentuk syirikan. Menisbahkan kenikmatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu itu semua pemberian dari Allah. Nah, bencana, kenikmatan, al-fasad, ya, wassalah, Allah Subhanahu wa taala datangkan semua itu dengan kemaslahatan. Apakah mereka menjadikan ibrah? Apakah mereka tidak lalai dengan apa yang Allah berikan pada mereka? Semuanya itu ujian, ya, dari Allah. Di sini kita melihat terjadinya macam-macam penafsiran, tapi tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, yang rajih dalam hal ini semuanya masuk dalam penafsiran itu, tidak bertentangan. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha mencakup semua makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sehingga dalam hal ini keadaan seseorang yang menisbahkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Keadaan yang pertama, apabila dia menisbahkan sebab yang khafi, yang tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau bukan karena berkat Sunan Ngampel, atau bukan karena berkat wali fulan wa wali allan, maka kami akan tertimpa bencana. Tapi karena adanya si fulan dan kami mendatangi kuburannya, kami selalu minta kepadanya dan meminta syafaat darinya, maka kami pun selamat dari bencana. Nah, ini syirik akbar mukhrij minal millah, yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wallahu musta'an wa ma aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sungguh sangat banyak dari mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kalau kemudian ada sebab yang zahir, sebab yang zahir yang sahih secara syar'i atau secara hissi, ya. Nah, ya, misalnya, ya, kita minum. Nah, setelah kita minum kita merasa puas. Lalu ada seorang mengatakan pada dia, ya, fadhal ya akhi, isyrab. Nah, oh, saya sudah kenyang, saya sudah puas. Nah, kenapa? Saya tadi sudah minum. Karena saya sudah minum, maka saya sudah puas. Nah, secara hissi ada hubungannya, ya kan? Kenapa dia telah menjadi puas? Karena dia sudah minum. Walaupun minum itu memberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab yang hissi, yang syar'i. Sehingga dia menyampaikan itu ala sabilil khabar. Ya, sekedar mengkhabarkan. Nah, ini boleh. Ya, yang jelas dengan syarat jangan kemudian dia menafikan bahwa di sana ada musabbib yang mendatangkan sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar khabar boleh. Jenis yang ketiga,
Seorang yang menafikan dan menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan pada sesuatu sebab yang zahir tapi tidak sahih. Zahirnya itu ada, namun tidak sahih bahwa yang demikian itu ditetapkan secara syar'i atau secara hissi. Nah, seperti penggunaan jimat-jimat, nah, tidak boleh menyandarkan kepadanya, ya. Dan benda keramat yang dikeramatkan. Nah, namun kalau yang demikian itu bisa saja menjerumuskan pada syirik akbar yang pertama tadi. Kalau dia meyakini bahwa benda itu sendiri yang mendatangkan pengaruh. Tapi kalau dia hanya menyatakan bahwa dengan sebab jimat ini Allah memberi pertolongan pada saya, misalnya, ya. Dia yakin bahwa Allah memberi pertolongan, dia yakin. Namun kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dia menaruh tanduk rusa di depan rumahnya. Maka sebab ditaruhnya tanduk rusa di depan rumahnya itu, maka rumahnya tidak kemasukan pencuri, misalnya. Ya. Nah, apa hubungannya pencuri dengan tanduk rusak? Apa pencuri masuk tanduk rusaknya goyang, lepas dari pakunya kemudian memukul si pencurinya? Ya nggak ada hubungannya. Nah, ini syirik asghar. Tapi kalau sampai dia hanya menyatakan bahwa benda inilah yang mendatangkan maslahat dan mudarat, tidak dinisbahkan pada Allah, tidak meyakini musabbib itu adalah Allah, maka syirik akbar. Wa qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala, berkata Abu Abbas Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, karena Syekhul Islam lebih dahulu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada orang yang bilang Syekhul Islam itu Wahabi. Syekhul Islam Wahabi. Duluan siapa yang hidup? Duluan Syekhul Islamnya. Semestinya Muhammad bin Abdul Wahhab itu Taimi. Iya kan? Nah, karena dia mengikuti madhabnya Syekhul Islam. Berkata Abu Abbas setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah menjadi di antara hambaku ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Al-hadis. Wa qad taqaddam, dan telah disebutkan hadis itu pada pembahasan yang lalu. Kata beliau, wa hada katsirun fil kitab was sunnah. Ini banyak penyebutannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menisbahkan pemberian kenikmatan Allah itu kepada selain Allah dan menyekutukannya. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para ulama salaf, huwa ka qaulihim, bahwa itu seperti perkataan mereka, ya, ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan rezeki, kanatir rihu thayyibatan. Kenapa mereka mendapatkan ikan banyak? Ya, karena anginnya baik. Ya. Atau kenapa mereka selamat sampai ke daratan? Karena anginnya baik. Wal mallahu hadiqa, sedangkan nakodanya itu cerdik, pandai. Ya, dia pandai dalam mengetahui di mana ikan yang banyak. Kemudian dia pun mendapatkan ikan. Sebabnya apa? Karena anginnya baik, cuacanya tenang, nakodanya pintar, sehingga dapat ikan banyak.
Wa nahu dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir, dan yang semacam itu yang banyak diucapkan di lisan-lisan kebanyakan manusia. Lupa bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nelayan ini cukup banyak dari mereka yang punya keyakinan khurafat, ya, keyakinan syirik. Nah, untuk mendapatkan rezeki yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mereka meyakini memang itu semua pemberian dari Allah, tapi kan ada sebab-sebabnya. Nah, ini jatuhnya mereka dalam syirik. Nah, sampai-sampai ada trik-trik, ada cara-cara tersendiri menurut mereka, ya, untuk mendatangkan ikan jenis apa, ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, ya, karena saya sendiri pernah mengikuti dalam suatu penangkapan ikan, ya, atau nelayan, ikuti mereka. Nah, rupa-rupanya pada waktu itu ada jenis ikan yang ingin mereka tangkap. Untuk mendapatkan ikan itu syaratnya tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong, jangan bicara walaupun sepatah kata. Nah, jadi diam. Ya udah, kita diam semua. Tak bisa ngomong. Bayangkan. Ya, entah apa yang mereka inginkan. Nah, ada lagi cara yang lain. Kalau mau mendapatkan ikan terbang, nah, tahu ikan terbang yang kadang terbang di permukaan air, ya kan? Apa ikan apa namanya? Hah? Sisir. Ikan. Nah, al-muhim ikan terbang. Ya, kata mereka untuk mendapatkan itu bicara sejorok-jorok dia. Iya, betul ini betul. Nah, pokoknya siapa yang punya cerita paling jorok, cerita. Ya, yang tadi. Nah, untuk mendapatkan ikan itu, ya, di antara mereka ada yang sampai, ya, jatuh dalam syirikan, bukan yang sekedar khurafat seperti itu. Jatuh dalam syirik, ya, meyakini adanya penguasa lautan itu, ya. Jadi seperti di Sulawesi Tengah itu ada pulau namanya Pulau Lutungan, ya. Nah, di situ konon ada raja, ya, yang menurut anggapan mereka penguasa setempat. Nah, itu untuk mendapatkan ikan di sekitar itu harus datang sana. Nah, dan punya persyaratan harus membawa ayam hitam dan ayam berwarna putih. Sampai di sana dilepas. Nah, dan semacam ini banyak. Biasanya setiap daerah punya cara masing-masing. Ya, nelayan orang Jawa punya cara lain. Yang lain juga begitu. Nah, Allahumma musta'an. Tayyib ilahuna. تفضلوا